Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Discovery yang dirilis pada tahun 2017. Di mana ada seorang ilmuwan yang menemukan bukti adanya kehidupan setelah kematian. Dampak yang diakibatkan membuat anak dari ilmuwan itu berniat mencegah penemuan bapaknya. Apakah temuan itu dan bagaimana hasilnya, kita langsung saja ke filmnya. Di awal kita diperlihatkan seorang kakek bernama Thomas. Ia sedang masuk podcast karena penemuan gila tentang bukti ilmiah adanya kehidupan setelah kematian. Host bertanya, dengan penemuan yang berefek banyak orang bundir itu, apakah Thomas merasa bersalah atau minimal kena tekanan batin dan mental? Jawaban si Thomas adalah, No. That's it. That's it. Thank you. Welcome back to our coverage of the two revisiting the Touchstone. Scene beralih ke anaknya Thomas, dia bernama Will. Di perjalanan menuju rumah ayahnya, ia bertemu dengan wanita cantik, kita sebut dia Isla. Mereka intro perbincangan basa-basi manusia normal pada umumnya sampai akhirnya mulailah membahas penemuan si Thomas itu. Isla bertanya apakah Will setuju dengan penemuan Thomas. Lalu Will menjawab tidak. Tampak di sini kita sudah paham bahwa si Will tidak setuju dengan temuan bapaknya, karena temuan itu mengakibatkan banyak manusia bunuh diri karena mengharapkan kehidupan yang lebih indah setelah mati. Setelah sampai di jalan umum, Isla dan Will berpisah. Isla nebeng mobil orang sedangkan Will dijemput Losbach. Dan ini adiknya Will, ia bernama Toby. Sesampainya di rumah ayahnya itu, banyak sekali orang di sana yang ikut berpartisipasi dalam penemuan teori si Thomas. Will berbicara dengan ayahnya dan memohon, "Bapak tolonglah, hentikan semua ini." Tapi bapaknya dengan enteng bilang, "Kita tidak perlu menghentikan kebenaran walaupun berefek negatif." Tampak di wajah Will dia gak habis pikir sama bapaknya itu. Sekarang bapaknya seperti menjadi ilmuwan gila yang mementingkan ilmu pengetahuan daripada kemanusiaan. Hasil nol yang diterima Will membuat dia ngaso lontang-lantung dulu di luar. Dan tepat saat itu ia melihat Isla hendak bundir. Tentu Will langsung menyelamatkannya dan membawanya ke rumah. Toby bilang jika Isla mau menetap di sini tentu harus dalam persetujuan bapaknya. Tiba-tiba Pak Thomas muncul dan menyapa Isla. Isla sedikit ditanya terlebih dahulu dan akhirnya ia diizinkan menetap di tempat ini. Malamnya beberapa orang termasuk Isla dan Will ditugaskan oleh Thomas untuk mencari jasad seseorang untuk dijadikan kelinci percobaan alat terbaru. Tentu kepusingan terjadi karena mencari jasad bukanlah hal mudah, namun Isla punya ide. I have a corpse idea. Mereka bertiga, Toby, Will, dan Isla hendak mencuri mayat di rumah sakit. Si Toby mencoba mengalihkan perhatian penjaga sedangkan Will dan Isla mengambil jasad mayatnya. Si mayat ini bernama Pat Phillips. Mereka bertiga berhasil dan membawa mayat itu dan melakukan percobaan alat terbaru Thomas. Ketika dicoba ternyata tidak ada reaksi apapun sampai mesinnya mati. Di luar mereka masih menunggu perintah Thomas. Tetapi Will kembali ke ruangan itu dan terlihat ingin mensabotase alat di sana. Dan sangat mengagetkan Will. Tiba-tiba visual adanya kehidupan setelah kematian si mayat itu ternyata benar-benar muncul. Will menyembunyikan hal itu dan malah alasan mempersiapkan jasad ini untuk kembali dikembalikan esok pagi. Thomas dan Toby mempercayai Will dan kemudian mereka berdua pergi. Esoknya Isla dan Will mengantarkan mayat itu kembali ke rumah sakit. Mereka menaruhnya di parkiran dan menelpon pihak rumah sakit dengan dalih menemukan mayat. Sungguh licik sekali. Sampai di rumah Will tampak melihat rekaman mayat itu dan mulai riset tempat yang sama. Setelah menemukannya, ia langsung menuju lokasi. Sesampainya di sebuah rumah sakit, ia mulai mencocokkan rute perjalanan si mayat. Dan keakuratannya sampai di titik, di mana dalam rekaman si mayat ada lorong di depan, tetapi saat ini ternyata lorong itu tidak ada. Ketika Will menanyakan hal itu ke pegawai, si pegawai bilang dulunya memang lorong tetapi sekarang sudah direnovasi.
Di sisi Pak Thomas, ia mengumpulkan semua orang dan memanggil satu perempuan, dan ternyata perempuan ini membocorkan penelitian alatnya ke orang lain dan bilang bahwa alat itu gagal. Pak Thomas menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Si cewek ini bilang bahwa ia iri dengan Isla. Dirinya sudah di sini 1 tahun, tapi aktivitas Isla terlihat lebih enjoy padahal dia anak baru. Dengan begitu Pak Thomas langsung memecatnya. Pada malam harinya, Will memberitahukan hal itu kepada Isla. Ia mengajaknya menyelidiki hal tersebut. Menurut Will, ayahnya hanya mencoba menciptakan sesuatu yang menunjukkan rekaman pikiran seseorang semasa hidup, bukan bukti visual dunia lain setelah mati. Dan ia mengajak Isla untuk mencoba menyelidikinya. Mereka berdua mengendap-endap ke ruang dokumen rumah sakit, dan menemukan nama yang hampir sama di situ tertulis Connor Phillips. Dalam dokumen itu terdapat data beberapa keluarganya, salah satunya adalah Pat Phillips. Artinya bisa saja rekaman ini adalah memori ingatan si Pat Phillips ketika hidup yang sedang mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Jadi bukan rekaman dunia lain setelah mati, tapi cuma rekaman ingatan semasa hidup saja. Satu hal lagi yang harus dianalisa yaitu wanita ini, kata Will. Esoknya, ia menemui wanita itu. Dia ternyata adalah adik dari Pat Phillips, yang membeberkan bahwa ayah mereka bernama Connor Phillips. Namun ternyata si ibu berkata bahwa si Pat Phillips itu kurang ajar. Dia tidak pernah peduli dengan ayahnya yang menderita penyakit kanker, dan tidak pernah mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Dari ucapan itu artinya rekaman ini bukan memori semasa hidup karena si Pat Phillips tidak pernah ke rumah sakit mengunjungi ayahnya. Will dan Isla dikagetkan Toby karena Pak Thomas akan mencoba mesin itu dengan tubuhnya. Tentu Will dan Isla mencegahnya dan dari situ mereka mengatakan bahwa mesin itu sebetulnya bekerja. Terlambat ayahnya sudah tidak sadar, karena jika terlalu lama akan berakibat kematian total. Will langsung memerintahkan untuk menyadarkan ayahnya itu dengan beberapa suntikan listrik ke otak Pak Thomas kembali siuman. Di kamar, Will memberikan rekaman jasad dari Pat Phillips itu ke ayahnya, dan di sini akhirnya ayahnya memberikan definisi singkat. Kehidupan setelah kematian benar-benar ada, tetapi itu seperti dunia untuk kesempatan kedua, di mana hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan kita perbaiki. Maknya jasad Phillips ini menemui ayahnya yang sekarat di rumah sakit di dunia kedua. Tentu kita tahu sebelum dia meninggal si ibu ini bilang Phillips tidak pernah ke rumah sakit menemui ayahnya. Jadi rekaman ini dunia kedua setelah kematian si Pat Phillips di mana ia mencoba memperbaiki keadaan dengan mengunjungi ayahnya. Tapi tentu jika penemuan ini tersebar di media, sangat banyak manusia yang akan bunuh diri dengan dalih ingin memperbaiki hidup mereka di dunia kedua, maka Pak Thomas bilang, "We have to destroy the machine." Pak Thomas mengumpulkan semua orang. Di sini Will dan Isla seperti sudah mulai menebar benih cinta. Namun tiba-tiba, Lacey, it's okay. Dad! malamnya Will memasuki lab, menyusun kembali mesinnya dan memakainya sendiri. Di dalam dunia lain itu, di sini terungkap ternyata si Will sudah mati berkali-kali dengan beragam kejadian berbeda dan selalu kembali ke perahu ini dan menemui Isla. Begitu juga Isla, ia juga sudah mati berkali-kali dengan banyak kejadian berbeda dan selalu terbangun di tempat ini dan bertemu Will berkali-kali. Hanya saja mereka berdua nggak sadar. Nah, saat ini mereka berdua sadar karena di dunia yang terakhir kemarin mereka punya aktivitas bersama. Jadi konsep reinkarnasi. Jika reinkarnasi yang kita tahu adalah jiwa yang kembali hidup dengan wujud lain, di film ini kembali hidup dengan wujud yang sama. Cuma memori pikirannya terbatas dan dengan trigger cinta potensi ingatannya terlihat lebih update. Film ini seperti menggambarkan betapa mengerikannya jika manusia berhasil membuktikan secara ilmiah adanya bukti kehidupan setelah kematian. Anggaplah sekarang terbukti bahwa ada kehidupan kedua setelah mati dengan dunia yang lebih menyenangkan. Tentu saja semua manusia akan berbondong-bondong untuk segera mati. Keinginan dan ketakutan dengan kesempatan yang bisa diraih semua orang membuat perilaku kita akan berubah. Seandainya Tuhan menunjukkan surga di depan mata kita dengan tiket gratis, tentu semua manusia akan memilih mati karena punya keinginan dan kesempatan yang dimiliki semua orang. Begitu pula seandainya Tuhan menunjukkan bukti depan mata neraka, tentu semua manusia akan takut dan kehidupan sosial akan berubah. Mustahil bagi manusia menemukan bukti ilmiah apa yang sudah Tuhan definisikan sebagai iman.
Ribuan ilmu pengetahuan yang diberikan Tuhan cukup untuk menjadi bahan uji keseriusan manusia dalam mempelajari dan memilih kepercayaan yang kita pertanggungjawabkan karena semua makhluk hidup punya tujuan yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa like, dan jika kalian ingin channel ini terus berkembang, silahkan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.